Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Merisa dari kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Implementasi Sila ketiga dan keempat dalam aspek kehidupan bangsa. Implementasi sila ketiga dan keempat dalam aspek kehidupan berbangsa. Implementasi sila ketiga Pancasila, sila persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Butir-butir implementasi sila ketiga adalah sebagai berikut: menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, butir ini menghendaki setiap warga rela memberikan sesuatu sebagai wujud kesetiaan kepada negara. Selanjutnya, cinta tanah air dan bangsa, butir ini menghendaki setiap warga negara mencintai atau adanya keinginan setiap warga negara memiliki rasa keindonesiaan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa bertanah air Indonesia, butir ini menghendaki adanya suatu sikap yang terwujud dan tampak dari setiap warga negara Indonesia untuk menghargai tanah air Indonesia. Selanjutnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Butir ini menghendaki adanya pergaulan dan hubungan baik ekonomi, politik, dan budaya antar suku, pulau, dan agama. Di lingkungan keluarga, mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan serta keutuhan keluarga, mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga, saling menyayangi, tolong-menolong, dan saling menghormati dan menghargai, serta bergotong royong di antara sesama anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, menghindari sikap perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah, mencintai dan saling menghormati antar teman, guru, dan petugas sekolah, mengutamakan kepentingan sekolah, bergaul dengan teman tanpa saling mengejek dan membedakan antar suku, agama, ras, dan golongan, dan ikut melaksanakan upacara bendera, menghargai pendapat teman saat berdiskusi suatu masalah dan tidak egois jika pendapatnya tidak diterima. Di lingkungan masyarakat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengikuti kegiatan peringatan hari besar nasional seperti ikut lomba atau pentas budaya, mengorbankan atau menyumbangkan sebagian harta untuk pembangunan jalan dan korban musibah, bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, meluangkan waktu untuk menjaga kampung atau poskamling dan kerja bakti, tidak membuat keributan yang mengakibatkan kerusuhan. Selanjutnya, implementasi sila keempat Pancasila terhadap aspek kehidupan bangsa. Pengertian Pancasila. Pancasila ialah sebagai dasar negara yang sering juga disebut dengan dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara, dari negara, ideologi negara, dan dalam hal tersebut, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Selanjutnya, ada implementasi terhadap aspek geografis. Sebagai negara kepulauan dengan laut yang luas, secara geografis berada di posisi silang, berperan dalam persoalan global positif maupun negatif, dan berbatasan dengan banyak negara. Implementasi terhadap aspek demografi, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan. Selanjutnya, implementasi terhadap aspek sumber daya. Dalam sila ini terdapat beberapa nilai yang terkandung, diantaranya kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyat memiliki utusan atau perwakilan untuk menjalankan tugasnya, dan keputusan diambil berdasarkan mufakat. Selanjutnya, implementasi terhadap aspek ideologi, yang dinyatakan bahwa visi Indonesia masa depan terdiri atas 3 visi, yaitu visi ideal, yaitu cita-cita leluhur, sesuai yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua dan keempat. Selanjutnya, visi antara, yaitu visi Indonesia 2020 yang berlaku hingga tahun 2020, dan yang terakhir visi 5 tahunan sesuai yang tertulis dalam garis-garis besar Haluan Negara atau GBHN.
Selanjutnya ada lagi implementasi terhadap aspek politik, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memperhatikan pengakuan negara serta pelindungannya terhadap kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam iklim musyawarah dan mufakat, dalam iklim keterbukaan untuk saling mendengarkan, mempertimbangkan satu sama lain, dan juga sikap belajar saling menerima dan memberi. Implementasi terhadap aspek ekonomi. Pilar sistem ekonomi Pancasila yang meliputi ekonomi etik dan ekonomi humanistik atau dasar, nasionalisme ekonomi, dan demokrasi ekonomi atau cara atau metode operasionalisasi. Yang tiga, ekonomi berkeadilan sosial atau tujuan. Implementasi terhadap aspek sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya, oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan dalam prinsip etika, Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, yang artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Implementasi terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijaksanaan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan dan bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Penyimpangan yang terjadi pada sila keempat. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sila keempat adalah banyaknya warga negara atau masyarakat yang belum terpenuhi hak dan kewajibannya di dalam hukum, ketidaktransparannya atau lembaga-lembaga ada di dalam negara Indonesia dalam sistem perkembangan yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada pemerintah, dan banyak para wali rakyat yang merugikan negara dan rakyat, yang seharusnya mereka adalah penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.